Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan Islam dan hidayah dan taufik sehat walafiat yang bisa hadir kemudian berbagai dari alhamdulillah sakit sekarang semoga dia sudah walafiat dan sembuh dan sehat walafiat dan umur dan fisik dari insyaallah ini berpikir hanya sekedar mengisi kosongan. Mudah-mudahan saya bermanfaat kita semua insyaallah. Amin. Kemudian salatu kepada kita Nabi Muhammad SAW yang ada menjadi sebagai umat yang ada di umatnya dia yang ada insyaallah kita berharap akan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bismillahirrahmanirrahim yang kita akan baca surat Al-Mu'awalah tapi kita lanjutkan dari kita akan cari tahu yang lain saja. Kemudian bismillahirrahmanirrahim faslun wa alayka bis-sabri qala Malik rahimahullah yaqulu ahadith kitab risalah al-Mu'ammar al-Muqawwal wal-Muhasabah rahimahullah qala bi kitabih amin radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu wa alayka bis-sabri hendaknya ini alayka kamu bertemu jadi kami gitu ya. Dan hendaknya bagi kami pada kita semua bisa beri ya untuk sabar. Fa'innahu karena sesungguhnya sabar itu bila umur yaitu adalah paling pusatnya daripada perkara-perkara. Jadi kalau aku ingin perkaranya cara jalan sempurna baik bagus maka sabar. Ya walaupun laka minhu dan kita harus punya sabar. Madumna fi hadhihi dar selama kita semua ada di dunia. Di dunia ini nggak bisa. Di surga minta ampun luar, dan di dunia nggak bisa. Masa belum gagalnya, belum ininya, sabar. Nah, sabar. Maka dikatakan dunia darul aman. Dunia itu adalah rumah kita bekerja, kita beribadah dan seterusnya. Nah, darul jaza bukan rumah balasan. Jadi yang antum dapatkan daripada nikmat semuanya itu, ya entah ujian, ya entah bonus, ya entah istidraj. Dan kita berharap menjadi bonus saja. Nah, benar. Karena apa? Karena pahala sholat nggak bisa ditukar dengan dagangan manis. Karena pahala puasa nggak bisa sama dengan makanan enak. Nah, karena pahala sholat malam nggak bisa digantikan dengan jadi pemimpin. Karena semua pahala ibadah itu nggak ada yang bisa membalasnya kecuali nanti di surga. Untuk bayangkan saja kalimat alhamdulillah itu pahalanya bisa menukil langit sama bumi. Nah kalau ada orang yang bertiga saja maka roboh bumi itu. Roboh kan? Ya. Maka semua yang kita alami dari ini itu ya ujian, ya istidraj, ya bonus serasa. Nah kemudian bila semua jadi kenikmatan yang kita dapatkan hanya bonus insyaallah. Amin. Bukan ujian, bukan apa-apa. Ya, kalau ujian susah. Karena nikmat banyaknya nikmat yang kita kuburi banyak. Nah, banyak. Dan kita ini lebih sering gelegekan daripada alhamdulillahnya. Kita ini lebih sering manung enak daripada enggak. Kita lebih sering sehatnya daripada sakitnya. Tapi kita jarang termasuk itu semua. Nah, makanya nikmatani apa dikatakan nikmatani maghbunun ala kathirin dan nas. Dua nikmat yang dimana nikmat tadi banyak orang ketipu. Apa? Nikmatul barak sama nikmatul sehat. Dan nikmat waktu kosong sama nikmat daripada waktu sehat. Nah nanti sudah sakit baru subhanallah udah enak sakit. Ketika waktunya udah sibuk nggak bisa ibadah nanti dia nyesal ya Allah belum mana saya seterusnya. Nah jadi sabar. Di dunia kan, nah, di dunia ini cuma kerja saja, ibadah saja. Nah, balasannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukannya nikmat yang kita dapatkan bukanlah satu bagian dari surga yang kita ambil untuk sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam riwayat dikatakan setiap nikmat yang kita nikmati itu mengurangi jatah kita di surga. Benar tidak termasuk itu. Kemudian bahwa al-akhlaq dengan akhlaqil karimah dan sabar termasuk akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Wal fadail al-azimah dan daripada perangai yang bagus.
Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalam, mintalah bantuan, mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan sholat. Jangan dengar pusing, bingung sholat. Jangan dengerin hati, jangan sumpah segala macam sholat. Nabi itu kayak sumpah sholat. Nabi ini ada perkara yang rumit, sulit segala macam sholat. Mengajarkan, padahal Nabi kalau minta langsung kok mengajarkan kepadanya, ayo ista'inu bisabri wassalam, sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, bayangkan kalau kalimat innallaha ma'as sabirin menunjukkan akan keistimewaan orang yang sabar. Allah tahu nggak semuanya tinggal lakunya orang. Mau yang sabar mau nggak sabar semua di bawah naungannya Allah. Tadi kita dibilang innallaha ma'as sabirin. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, semua anaknya. Tapi kita dibilang ini anakku, maka menunjukkan keistimewaan tersendiri. Makanya kita dikatakan innallaha ma'as sabirin, dengan keistimewaan untuk orang-orang yang sabar. Nah, qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Juga dibilang orang yang sabar pahalanya nggak ada hitungannya. Beda kalau orang lain digajinya pakai bulanan dan gajinya tetap, kalau ini gajinya sekarapan bosnya. Nek bosnya manusia kita khawatir, nek bosnya manusia khawatir. Kenapa? Manusia sifatnya, sifatnya kalaupun tidak pelit berapa ngasih, tapi kalau Allah yang ngasih sekarang dan ditakar sama Allah. Nah, Allah sudah tidak nakar, maka jauh lebih banyak, jauh bahkan dikatakan jauh daripada apa yang kita bayangkan sekaligus. Makanya ulama mengatakan, kenapa puasa ini istimewa? Sampai dikatakan as-sawmu li, katanya Allah SWT bersuci, as-sawmu li wa ana azibin. Ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan saya yang balas, ini siapapun nggak tahu balasannya berapa. Maka ulama lain mengatakan, ketika mengatakan ana ajzibi, Allah SWT itu menunjukkan bahwa pahala puasa tidak bisa digabungkan walaupun dia berbuat zalim kayak apa. Zalimnya kayak apapun, jika dia sudah berpuasa, maka pahala puasa akan dijaga sama Allah SWT dan akan diberikan kepada Allah. Subhanallah. Nah, intinya tidak terjadi ya, karena berarti kayak gitu puasa lain. Ya puasa lain kayak gitu, iya bukan puasa. Tapi jangan salah, diterima apa enggaknya yang tidak ada. Makanya para ulama, para ulama itu dia beribadah dengan sangat-sangat masya Allah ibadahnya, tapi dengan itu kenapa takutnya diterima? Sedangkan kita sebaliknya, ibadah sedikit sekali nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bedanya kita sama para ulama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya masya Allah bersama dengan itu mereka tahu. Kita nggak ibadahnya dikit, ya tapi kalau sama kamu ya jadi sabar. Waqala Rasulullah SAW as-sabru aminu jududil mu'min. Waqala Rasulullah SAW bisabri ala ma taqahu khairun kathir. Sabar akan apa-apa yang kita benci itu adalah kebaikan yang banyak. Sabar. Jadi intinya kesabaran ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalaupun dibilang sabar itu ada batasnya, berarti benar. Nah, sabar tidak ada batasnya. Boleh. Kalau tanahnya ada baik. Apakah tidak sabar? Enggak sabar. Apa contohnya? Ya, anaknya itu kan sering memarahi segala macam. Tapi sabar nggak? Sabar. Kalau nggak sabar, dibuang. Harus dipantiasi. Apa nih? Dibilang bapaknya mati, kok tinggalkan di terminal beres. Tapi marah. Karena marahnya bukan karena benci, tapi marahnya karena ya sabar ini enak diucap, susah dikerja. Hanya pengen ampuh semua pekerjaannya, istilahnya bisa beri salah. Bilang bahwa pahala. Wafi wasiyatihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa'lam, ketahuilah bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas anak asra al-masri, ketahuilah bahwa kemenangan pertolongan dari Allah itu bersama dengan saya. Apa
kapan sabarnya kan? Ya sabar saja. Rasa. Nabi SAW kalau dia berjuang ya sabar sampai mati. Sabar sampai meninggal itu saja. Meninggal. Nah, sabar. Diganggu sama orang, yang diganggu sama yang lain. Sabar. Tidak usah sabar saja ya Pak. Sampai ajaran jemput. Tapi susah ya. Tapi jangan juga kami sabar terus tidak marah hasilnya. Yang mulai marah-marah, mulai tidak marah, tapi dihadapi dengan sabar, itu namanya. Ya, wakil faraja ma'al dan keluasan atau jalan keluar itu bersamaan dengan kesusahan. Jadi kalau antum punya kesusahan pasti ada jalan keluarnya, jangan khawatir. Ya ada. Kapan? Allah Ta'ala. Yang wa'anna ma'al usri dan setiap ada kesulitan itu pasti ada kemungkinan. Lebih baik dan dia ibadah yusnain tidak akan bisa mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Dari mana ini dua kemudahan? Dari ayat yang Allah SWT fa inna ma'al usri yusra. Dua kali sama Allah diulang dua kali ya. Tujuannya apa? Biar kita sadar bahwa kesusahan yang itu lawannya dua. Jadi kalau antum dapat kesusahan tentang kesusahan, maka ketahuilah antum akan dapat dua. Siapa yang bilang? Percaya benar? Ya, walaupun dengan lisan kita percaya. Yang begitu, jadi orang yang sabar. Sekali lagi, yang tidak adalah perkara yang istimewa kecuali di situ kesusahan yang besar. Yang tidak ada sholat adalah ibadah yang sulit. Kalau kita mau cek sholat kita sah belum 4 rakaat susah. Satu bilang sah, satu bilang nggak sah. Nek puasa apa tinggalnya hidup beres. Nah, jika tinggal duduk sambil ngantuk, yang wudhu tinggal kena rata semuanya. Membuat saya kalau orang mengatakan sekarang yang sholat adalah khusyuk. Kalau nggak khusyuk maka sholatnya jadi diterima sama Allah SWT. Kalau ada iman, Hasan Basri mengatakan kullu sholatin la yakhruju fihi hadal atau la yakhruju fihi hadal begitu ada berubah dengan semua. Setiap sholat yang dimana di situ tidak ada hati yang hadir maka bukan dekat kepada jadi maka Allah berikut daripada adat yang Allah SWT. Dan ya kita dari lakukan entah itu yang entah itu diterima yang diterima Allah diibadah sama Allah SWT, yang tidak diterima insya Allah diterima sama Allah SWT. Semua masalah kita yang kita lakukan dalam diri sama Allah SWT dikasih sabar sehat biar insya Allah jadi orang-orang yang ahli salat, ahli taat, ahli ibadah, dan juga menjadi orang-orang yang cinta dengan Allah, yang cinta Allah, yang cinta dengan Nabi SAW, yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah katanya dan berkelir jadi sembuh sehat walafiat dengan Allah SWT. Dari sedikit bisa bermanfaat. Sekali lagi berkelir mohon maaf yang bukan sedikit mengenai dan isi soal saja. Dengan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.